Puji nama Tuhan, kalau sore hari ini kita bersama bisa hadir di tempat ini dalam keadaan baik dan kita bersehati untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bila setiap kita menyediakan hidup yang terbaik sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan saat ini waktu yang indah untuk kita datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu. Haleluya. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, hidup kami ada karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah. Haleluya. Bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidup adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidup berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah. Yes, amin. Bukan karena kekuatanku. Nyatakan dengan syukur, hidupku adalah penyembahan. Hidupku, haleluya, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh,
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, amin. Yes. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari umat Tuhan bangkit berdiri, nyatakan ku tahu hidupku penyembahan. Haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku begitu berharga, sungguh berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi nyatakan, hidupku ini Tuhan sebagai penyembahan. Hidupku ya dalam ayat sekira ciptakanku dalam haleluya kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku sungguh berharga, sungguh berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, datang menyembah, membawa segenap hidup kami kepadamu. Segenap roh, jiwa dan tubuh kami persembahkan untuk menyembah-Mu. Segenap hidup kami hanya untuk-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sing praise, roh kami persembahkan untuk menyembah-Mu. Kiara lama yase, haleluya, 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 haleluya. Ini kami Tuhan, jiwa-jiwa yang merindukan
Yase. Haleluya. Irapapapakakaya syandaralabaya sete. Yaralabaya sakarapataka sete. Yarapataka syandaralabaya sete. Ini kami berserah padamu. Segala pujian, hormat, ucapan syukur hanya bagimu, hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu dan kami merasa tenang. Jiwa kami damai, hati kami tentram. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau terus menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Dengan segenap hati katakan, ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tak hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku penyembahan adalah penyembahan. Yes, amin. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku, sungguh berharga di mata-Mu. Di mata-Mu. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku penyembahan. Ku tahu hidupku, haleluya, adalah
Hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Segenap roh, jiwa dan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh nikmati sukacita sore hari ini sebab Engkau ada di tengah-tengah kami, menghadirkan sukacita bagi setiap kami, dan kami boleh menikmati kemenangan di tempat ini. Maka kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, bernyanyi bagi nama-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap bernyanyi bagi Tuhan katakan amin. Sekali lagi, amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mau bersorak bagi Tuhan? Teriakan haleluya. 1, 2, 3. Kurang semangat. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Glory. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, amin, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Yes, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Haleluya. Hey, katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, amin, yes. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa,
selamanya. Haleluya. Yesus terbesar, Dia yang termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Yesus Tuhan, Dia yang terbesar, yang termulia. Mari puji Dia dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan semua suka di hati. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dengan segenap hati nyatakan, segenap hatiku Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suaraku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Dia yang terbesar dan termulia. Katakan dengan segenap hatimu, oh, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan.
Haleluya, Dia yang termulia. Glory, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ketika kita mencari kemenangan demi kemenangan, hanya di dalam Yesus kita bisa menemukannya. Sebab Dialah yang terbesar dan termulia. Dia yang sanggup menyediakan segala sesuatu dan memberikan keselamatan yang sempurna bagi hidup kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Hanya kami temukan di dalam-Mu Yesus. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Umat Tuhan katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat Haleluya. jalan sendiri.
Dengan segenap hati katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan. Mari kita sediakan hati untuk kita menerima firman Tuhan. Jemaat bangkit berdiri, dan waktu sepenuhnya kami serahkan pada hamba-Nya. Jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Seberapa banyak kita benar-benar perlu akan Tuhan? Haleluya. Seberapa dalam kita benar-benar rindu akan Dia? Amin. Seberapa besar cinta kasih kita kepada Tuhan? Mungkin malam hari ini engkau boleh mengalami berbagai macam hal dalam hidup. Tidak heran sebagai manusia banyak perkara boleh terjadi. Tetapi malam hari ini jangan pernah lupa, ada kasih Allah yang begitu dalam. Amin. Ada kasih Allah yang begitu dahsyat. Ada kasih Kristus yang begitu luar biasa, yang akan mengangkat engkau dan saya. Sebab itu rindukan Dia lebih lagi. Sebab itu rindukan Tuhan lebih lagi atas hidupmu. Sebab Dia ingin bertahta atas hidupmu dan hidupku. Mari lebih lagi rindukan Tuhan di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Kiara labaya sikira labata kadabaya sikara labaya. Sikena makara labaya sikiri daralao. Kiara lamaya Sikira labaya dalamaya dalamo. Kira dalamaya sigara lamaya dalamaya dalamo. Kiara lamaya Sebakata kana marala lamaya se. Sikira lamaya dalamaya 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 dalamaya. Kira labara 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 labara. Sikiri dara baba 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 baba. Kina maya sikira la 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 la. Sebakara bara bara bara. Sikara lamaya lamaya. haleluya. Sikara bakaja sikara. Haleluya. Saatnya kita duduk diam tenang di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria yang duduk diam tenang menikmati apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupnya. Biarlah demikian setiap hati kita, seperti Maria di bawah kaki Yesus, mendekat kepadanya.
Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau yang ajaib yang ada di antara kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk segala kehadiran-Mu, untuk setiap hadirat-Mu yang malam hari ini boleh kami nikmati. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab hadirat-Mu itu yang membuat sesuatu yang ajaib di dalam hidup ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, waktunya kami boleh dengar firman-Mu. Karena itu Roh Kudus berbicara di antara kami. Karena itu Roh Kudus, biarlah Engkau mendidik, mengajar pada setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan kami percaya, kami dibuat memahami dan mengerti akan firman-Mu. Biarlah hati kami Tuhan, kami buka lebar-lebar. Biarlah hati kami Tuhan, kami persiapkan seperti tanah yang gembur, yang siap Engkau berikan benih. Dan biarlah firman itu bertumbuh atas hidup kami. Dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Berkati kami, urapi kami, darah Kristus tutup bungkus setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap merenungkannya, dan terlebih kami siap untuk mengerjakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat mari katakan bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kalau minggu kemarin oleh Bapak Gembala kita diajak untuk merenungkan, untuk belajar menjadi Kristen sejati. Di mana ketika kita mengerti bahwa ketika harus menjadi Kristen sejati itu harus tersemat, harus ada dalam hidup kita. Berarti di dalamnya mengandung konsekuensi atau makna. Yang pertama, kita harus siap untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil, jangan saudara berpikir dengan muluk-muluk, dengan saudara membawa Alkitab menceritakan firman Tuhan atau dan bla 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 sebagainya, tidak. Tetapi bagaimana hidup ini, hidup kita itu boleh melakukan firman Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana hidup kita harus siap untuk menjadi garam dan terang di mana saudara dan saya berada. Yang kedua yaitu menerima kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya setiap kita yang percaya kepada Kristus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus yang terus bersama, yang terus mengurapi setiap hidup kita. Amin. Yang ketiga yaitu bagaimana memiliki sukacita sejati. Inilah yang dirindukan, inilah yang dinanti-nantikan. Sehingga ketika orang boleh melihat saudara dan saya hidup dengan penuh sukacita, orang akan bertanya, apa rumusnya menjadi orang Kristen? Kok tetap sukacita? Kemudian yang terakhir, memiliki ketekunan beribadah. Memiliki ketekunan beribadah seiring dengan setiap apa yang mungkin saudara sedang alami. Saudara jangan pernah surut untuk saudara datang beribadah kepada Tuhan. Sebab disitulah letak kekuatan saudara dan saya. Meskipun saudara ngalami berbagai macam hal yang membuat saudara sedih. Tetapi menjadi Kristen sejati, dia tidak akan pantang dan tidak akan surut hanya dengan perkara-perkara yang seperti itu. Amin. Dan itulah yang Tuhan rindukan atas hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara Kristen sejati, sejatinya juga tidak akan pernah jauh bagaimana setiap pribadi, individu itu memberi atau artinya memahami bagaimana memiliki sikap yang benar di dalam doa. Tidak jauh dengan perkara ini. Mari kita katakan bersama 2, 3. Miliki sikap yang benar mengenai doa. Di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41. Saya undang seluruhnya boleh bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini. Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Di sana dikatakan demikian. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sekali lagi 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, perikop ini muncul atau ayat ini muncul ketika Tuhan Yesus menjelang akhir untuk diserahkan, ditangkap oleh imam-imam. Yaitu ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, sedang berdoa dengan murid-muridnya, terkhusus dia mengajak Petrus, Yakobus dan teman rekannya, saudara untuk berdoa. Dan ketika Tuhan berdoa, melihat mereka sedang tidur. Kemudian Tuhan berkata, berjaga-jagalah
dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa Tuhan katakan ini? Supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Sebab itu akan terjadi, akan ada namanya pencobaan. Sebab itu kita perlu berjaga-jaga dan perlu berwaspada. Sebab itu kita perlu berdoa, sebab di dalam doa itu ada kekuatan. Sehingga apa? Kita mengerti kalau itu pencobaan. Sehingga apa? Kita tidak terus jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Tuhan juga katakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya percaya lebih enak tidur daripada berdoa. Betul? Betul ya? Iya. Tetapi Tuhan katakan, mari bangun, mari bangkit dan berdoalah. Sebab di akhir-akhir zaman ini kita butuh yang nama terus punya intensitas yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Sebab kita tidak tahu besok akan terjadi apa. Saudara boleh cek, saudara boleh periksa, saudara boleh rasakan, saudara boleh kembali mereview. Tahun-tahun yang lalu terjadi apa, tahun-tahun lalu bagaimana kita, dan saat ini kita mengalami seperti apa. Karena itu kita perlu memiliki pengertian, memahami, memiliki sikap yang benar mengenai doa. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah cerita tentang doa. Di suatu tempat, di suatu daerah, ada seorang laki-laki bernama sebut saja Wagino. Tadi pagi sudah saya sampaikan. Wagino ini ternyata orang yang percaya sama Tuhan. Mohon maaf, ada yang pakai nama Wagino? Enggak ada ya? Enggak ada ya. Terima kasih. Wagino ini orang yang percaya sama Tuhan. Kemudian dia berdoa, ya Tuhan jadikan aku orang yang cuma dengan kipas-kipas uang datang Tuhan. Tuhan ini kan ajaib, buatlah doanya dikabulkan. Sling, jadilah Wagino seorang tukang sate. Tukang sate kan kepet-kepet tau saudara, betul enggak? Duitnya teko, sate kan gitu saudara. Tuhan, kok enggak sesuai dengan apa yang aku kehendaki? Kemudian dia berdoa lagi. Tuhan, jadikan aku orang hanya dengan duduk goyang-goyang kaki, uang datang. Oke, enggak masalah. Tak buat sling. Jadilah Wagino seorang tukang jahit. Tukang jahit itu kan goyang kaki toh. Zaman dulu kan saya tahunya kalau jahitan itu ya pakai kayu, glek gitu ya. Tuhan, kok enggak sesuai? Doa lagi. Oke. Kemudian Wagino berdoa, ya Tuhan jadikan aku menjadi orang yang hanya duduk saja, uang datang. Siapa yang tidak suka? Duduk, duitnya teko. Kira-kira semuanya pengen gak seperti ini? Oke tak kasih. Tuhan bilang gitu. Dibuatlah dia, celing. Besoknya dia menjadi tukang penjaga toilet di terminal. Kan jelas lihat orang penjaga toilet kan duduk toh, duitnya teko dewe gitu. Salah enggak Tuhan? Enggak salah saudara, enggak salah. Kemudian lagi, kok enggak sesuai yang saya harapkan Tuhan? Kemudian dia berdoa lagi, Tuhan jadikan aku menjadi orang yang disegani. Aku bisa memerintah orang kaya. Oke, dibuat Tuhan. Kalau itu kemauanmu, tak hijabai, tak kabulkan. Cling, jadi tukang parkir. Ya toh? Tukang parkir kan mobil bagus itu kan dia. Terus kanan, kan itu ngabani saudara. Kan manut semua toh, betul enggak? Saudara kalau saudara sedang parkir dia bani ramanut, kira-kira tukang parkir gimana, ngamuk enggak kira-kira? Ngamuk saudara, jarno wae ben nabrak osisan kan gitu saudara. Ya. Tuhan, kok enggak kok seperti apa yang aku kehendaki? Piye jadi Tuhan ini? Ya. Berdoa lagi, doa lagi. Tuhan, kali ini aku pengen punya pengikut banyak. Kemana-mana nurut sama aku pengikutku. Yes, sip. Tak kasih, dibuatlah oleh Tuhan. Celing, Wagino jadi tukang angon bebek. Ya angon bebek itu kan nurut toh. Kalau seplang kanan belok, terjadi enggak? Sekarang ini banyak saudara. Di jalanan itu banyak tukang angon bebek saudara. Seplang kanan beloknya kiri, seplang kiri beloknya. Mohon maaf, the power of mak-mak itu sering terjadi seperti itu saudara. The power of mak-mak itu saya sering nemui. Sehingga kalau di depan saya mak-mak, saya biarkan dulu ini mau kemana. Jangan sampai saya nyelip ternyata dia belok. Wah ini bahaya. Wagino dibuat celing jadi tukang angon bebek. Yang terakhir, Tuhan ini yang terakhir. Wes Tuhan penghabisan. Wes Tuhan aku pengen pokoknya yang spektakuler. Oke. Tuhan jadikan aku seorang yang selalu dikelilingi wanita. Wah pikiran Wagino sudah mulai ruwet. Oke enggak masalah.
Besoknya Tuhan buat sling, Wagino dibuat menjadi seorang tukang sayur keliling. Tukang sayur itu yang ngerumuni siapa saudara? Siapa kira-kira? Mama, wanita. Nggak ada tukang sayur digerumuni bapak-bapak. Mau ngapain bapak-bapak gerumuni tukang sayur kan gitu. Ya betul nggak? Ya, di depan rumah saya itu kalau ada tukang sayur yang datang ya mak-mak itu ibu-ibu yang datang, ibu asrama. Kalau sudah gitu ngerumpi ya, gitu. Itu saudara. Artinya apa? Saudara, kita boleh menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kita boleh mengajukan permohonan di hadapan Tuhan. Yang sering terjadi, yang mungkin sering terjadi adalah bagaimana kita berdoa kadangkala untuk memuaskan keinginan kita. Itu yang keliru. Sebab itu kita harus mengerti, kita itu harus memahami bagaimana kita harus memiliki sikap yang benar mengenai doa. Kalau berbicara doa, itu sesuatu yang mungkin di dalam semua gereja di Indonesia, entah di mana saudara, di Indonesia, saya berbicara di Indonesia lah, ya. Akan diadakan ibadah doa puasa. Mari hadirilah. Waduh, jemaat antusias. Oh, saya banyak hal, saya oke gawean, ya, itu. Iya begitu saudara. Opanya ditambahi udan. Hujan deras, angin kencang, yang datang di doa itu adalah sing tugas. Mesakno loh saudara, kasihan saudara. Ya. Karena itu kita perlu miliki sikap yang doa yang benar saudara. Ya. Kenapa kadang-kala sikap ini orang memiliki sikap doa yang tidak benar saudara? Karena apa? Dalam pengertiannya banyak berpikir bahwa untuk berdoa mereka harus pergi ke tempat-tempat tertentu. Tidak. Di rumah dimanapun bisa. Kemudian yang kedua, dilihatnya sebagai sesuatu yang tidak menarik. Memang iya, jujur aja. Doa itu dilihatnya menjadi sesuatu yang tidak menarik. Kalau orang itu di dalam mindsetnya, di dalam benaknya, di dalam pengertiannya itu keliru. Tetapi kalau orang itu mengerti benar makna arti tentang doa, orang itu akan dengan serius antusias. Amin. Jemaat GBI Bait Kudus adalah jemaat yang antusias untuk berdoa. Aminnya ragu-ragu. Nanti jangan-jangan kalau aku amin kenceng Pak, saya suruh berdoa. Nanti jangan-jangan saya disuruh ikut ibadah doa. Lu nggak salah saudara, nggak apa-apa. Ibadah doa itu nggak menyakitkan. Ibadah doa itu tidak menakutkan. Ibadah doa itu kalau sudah mengerti, itu mengasihkan saudara. Mengasihkan. Yang ketiga, kadangkala kenapa orang memiliki sikap yang tidak benar mengenai doa, saudara? Yang terakhir yaitu dianggapnya sebagai sesuatu alternatif terakhir. Kalau semua daya upaya sudah mentok, baru dia Jangan sampai ini menjadi pengalaman loh saudara. Saya percaya jemaat GBI Bait Kudus dalam segala tindakannya pasti diawali dengan yang namanya berdoa. Karena itu mari miliki sikap yang benar tentang doa sehingga kita bisa mengerti, kita bisa memahami betapa dahsyatnya doa. Kita bisa mengerti, bisa memiliki sikap yang benar tentang doa kalau kita mengerti perkara-perkara ini. Yang pertama adalah yang kita harus mengerti, yang harus kita pahami. Lihatlah doa sebagai suatu hubungan pernikahan. Loh Pak, doa apa kaitane karo pernikahan? Kan ini berbicaranya lihatlah doa sebagai suatu hubungan pernikahan. Melihatnya itu ada sebuah, saudara, saya tanya dulu, seberapa banyak saudara yang mencintai Tuhan? Coba angkat tangan. Ya. Coba angkat tangan saudara, seberapa banyak kita yang mencintai Tuhan? Ya, silakan turunkan tangan. Saudara, kalau namanya cinta, kira-kira pengennya apa? Bayangkan saudara masih dulu usianya masih ya 17 tahun, ya 20 tahun. Bayangkan saudara Anda pacaran. Kira-kira apa yang ingin saudara lakukan? Pasti inginnya bertemu. Inginnya ada pertemuan. Kalau boleh setiap saat, kalau boleh setiap hari.
Kalau saudara berkata saudara cinta kepada Tuhan, tapi tidak pernah meluangkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan, maka itu saya ingin katakan nonsen. Biar saudara, mungkin Pak kok nggak enak sih omongannya, biar aja. Karena ini firman Tuhan. Lebih baik pahit tapi itu menyembuhkan, daripada itu manis membuat gula kita semakin tinggi. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar baik-baik. Lihat sebuah hubungan pernikahan, bagaimana di dalamnya ada cinta kasih, bagaimana di dalamnya ada sesuatu hal yang menarik, bagaimana di dalamnya itu mengandung sesuatu yang luar biasa yang dirindukan. Adakah kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan? Ya, saudara, kalau kita memahami perkara ini, saudara pasti setiap saat akan rindu untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Saudara, Pak Hen ketika dulu menikah dengan istri, kira-kira apa yang dilihat Pak Hen? Kira-kira apa menurut Pak Hen? Oh, itu satu-satunya cewek yang cantik menurut saya, Pak. Oke, boleh. Tapi saya ingin katakan, saudara, kira-kira kalau punya istri cantik, punya suami ganteng, tapi kalau dijak omong, Pak gimana? Kira-kira bagaimana saudara? Dongkol atau enggak? Dongkol enggak saudara? Mah, iki lo, anaknya begini. Kira-kira bagaimana saudara? Iki jane iki bojoku ki waras apa ora to? Pasti gitu lama-lama saudara. Artinya apa? Saudara, mungkin dalam menikah itu yang utama adalah bagaimana kedua belah pihak itu bisa saling berkomunikasi. Komunikasi inilah yang sangat penting. Demikian juga kalau saudara berkata saudara cinta kepada Tuhan, tidak pernah membangun komunikasi, saya ingin katakan itu nonsen. Karena itu kalau saudara saat ini berkata aku cinta, aku mengasihi Tuhan, mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ya, saudara, saya keras ngomong karena memang ini penting untuk hidup kita. Ya. Komunikasi di dalam sebuah pernikahan itu sesungguhnya sangat penting di dalam membuat hubungan pernikahan itu menjadi luar biasa. Demikian hubungan kita dengan Tuhan. Seorang konselor pernikahan, Gary Smalley dari Amerika, itu berkata demikian saudara. Suatu pernikahan yang sehat membutuhkan komunikasi 1 jam sehari antara suami dan istri. Artinya apa? Oh, bukan berarti duduk bersama 1 jam nongkrong ngomong bla 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 bla, enggak seperti itu. Saya hanya ingin tegaskan bagaimana akumulasi dari 24 jam itu minimal ada 1 jam sudah berkomunikasi. Dengan anak, dengan istri, dengan yang lain dalam sebuah rumah tangga. Saudara. Bagaimana dengan kita dengan Tuhan? Sama saudara. Tuhan juga rindu untuk kita datang dan bercakap-cakap. Tuhan rindu untuk diajak bercakap-cakap. Adakah kita punya kerinduan? Adakah kita punya waktu yang cukup banyak untuk kita bercakap-cakap dengan Tuhan? Adakah kita meluangkan waktu kita di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela mungkin tugas tanggung jawab kita, mungkin di waktu-waktu yang sedang berjalan atau di waktu-waktu yang sedang kita lalui, adakah kita di situ meluangkan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan? Waktu yang cukup banyak harus saudara luangkan. Kemudian perubahan suasana pertemuan, saudara. Ini juga kalau mungkin dalam mindset saudara untuk bertemu Tuhan itu di gereja, oh bertemu Tuhan itu di tempat-tempat retret. Tidak, dimanapun saudara bisa. Mungkin Pak Bundan sedang nyetir, adakah bisa bertemu? Bisa, mengalami pertemuan dengan Tuhan. Meluangkan waktu, tapi ya aja merem, nyopir karo merem ya cilaka kan gitu. Itu namanya enggak berhikmat gitu. Wis ben Roh Kudus enggak berhikmat gitu saudara. Ya. Kemudian saudara sehari nyebut nama, manggil nama istri, suami itu sering enggak? Biasanya kan kalau bapak-bapak, "Mah, mana tehnya? Mah, mana kopinya?" Nah, kemudian sang istri, "Piye, Pak? Ya mana
duitnya itu kembali. Awang duitnya ora ono kok njaluk kopi, njaluk teh lah, Saudara. Artinya saya ingin katakan bagaimana kita sering memanggil, bagaimana kita sering menyebut nama istri kita, itu artinya di situ ada komunikasi. Bagaimana kita? Sering enggak kita memanggil nama Tuhan? Atau mungkin memanggilnya ketika di gereja, Saudara. Mari buat perubahan dalam hidupmu. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita pahami untuk kita bisa mengerti, kita bisa memahami, memiliki sikap yang benar tentang doa. Yang kedua, kita harus memahami bagaimana makna doa di dalam istilah doa dalam bahasa Yunani. Wah, Pak boro-boro bahasa Yunani, bahasa Jawa iki lho Pak, aku ora iso. Ya sekarang kan begitu Saudara, wong Jawa hilang Jawane kan begitu. Ini zaman sudah terjadi, gitu. Orang Jawa nanti mungkin belajar untuk huruf Jawa, aksara Jawa itu mungkin ke Belanda atau ke luar negeri Saudara. Ayo jujur, siapa yang bisa nulis Jawa? Ya jujur Saudara. Orang gampang, paling hono coroko kan gitu. Hono coroko susah Saudara. Ya, huruf Jawa itu unik dan luar biasa loh Saudara. Ya. Saudara, di dalam bahasa Yunani dituliskan demikian. Tentang doa. Yang pertama adalah disebutkan parakaleo. Parakaleo ini memiliki arti memanggil seseorang untuk datang mendekat. Ketika kita ada di dalam doa, ketika kita sedang berdoa, di situ artinya apa? Kita memiliki kedekatan, kita sedang mendekat kepada Tuhan. Artinya ketika saudara dekat dengan Tuhan, bukankah di situ Tuhan akan membicarakan sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu? Kadangkala juga ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bukakan rahasia-rahasia yang mungkin kita tidak pernah tahu. Mungkin tentang bagaimana harus menjalani, harus bekerja, harus bagaimana, harus berusaha. Tuhan bisa bukakan jalan. Karena itu kita perlu mendekat. Yang kedua yaitu dalam bahasa Yunani deomai, memberikan saran atau usul. Yang ketiga aiteo mengajukan permohonan. Dua ini hampir sama, hampir mirip. Bukankah di dalam doa kita mengajukan permohonan? Halo, benar apa enggak? Ya. Ini maknanya Saudara. Kemudian yang selanjutnya adalah erotau, memeriksa atau menyortir. Di dalam mengajukan permohonan atau usulan, hendaknya kita memahami mana yang utama, mana yang terpenting, bukan semuanya. Seperti tadi, Wagino, kalau masih sama seperti itu untuk kepuasan kita, kalau saudara berdoa, saya ingin katakan masih untuk memuaskan hasrat saudara, permintaan memuaskan hasrat saudara, saya ingin katakan enggak ada bedanya dengan Wagino. Gitu, saudara. Mari saudara belajar baik-baik. Mungkin hal yang penting, yang mendesak, itu yang kita haturkan di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau itu betul-betul kita butuhkan, kita perlukan, Tuhan pasti akan jawab doa kita. Tuhan pasti akan jawab setiap doa kita. Kemudian selanjutnya, eukomai, memberitahukan apa yang ada di dalam hati. Kalau istilah kerennya itu bisa diartikan sebagai curhat. Saudara pernah curhat? Suami dengan istri itu bisa saling curhat. Pah, piye mah? Mbok kalau jalan-jalan yo, oke. Neng kono kae lho, Pak. Ana toko sing membuat aku tertarik. Lah apa to? Kae lho, sing iso ditemplekke ning kuping tur kilap-kilap. Waduh, apa? Ya kuwi delok dhewe. Nah, lihat ternyata berlian. Hargane waduh jungkir balik gitu. Ya ora apa-apa, yen kowe pengen, tapi ya ndonga dhisik kan begitu lah. Itu kan curhatan, Saudara. Ya, banyak hal Saudara. Di dalam doa kira-kira seperti itu. Saudara bisa curhat dengan Tuhan. Minimal ketika saudara curhat dengan Tuhan, beban kita itu rasanya terlepas. Sudah pahami ini Saudara? Ketika saudara sedang menaikkan doa, saudara mengungkapkan isi hati, saudara, beban itu rasanya terlepas dari kita. Amin. Amin. Karena itu pertanyaannya, saudara sering berdoa apa enggak?
Mari kita buat intensitas doa kita lebih meningkat lagi. Ya, kita harus pahami perkara ini, saudara. Sehingga apa? Hidup kita itu akan menjadi luar biasa. Ya. Di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13, mari. Lukas 11. Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari Bu. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan disalahartikan bahwa ayat-ayat ini itu sama hal dengan mungkin saudara minta apa saja itu terkabul. Sekali lagi, kita kembali ke konteks kita. Kembali lagi ke sebuah pengertian. Bagaimana yang terpenting itu yang Tuhan akan berikan di dalam hidup kita. Ya. Karena itu jangan salah mengartikan. Kemudian ketika berdoa, Tuhan itu enggak cocok, enggak sesuai dengan firman-Nya. Saya doa enggak jawab-jawab, saya doa, oh mana Tuhan enggak menjawab. Ya, saudara, ada kalanya Tuhan diam, ada kalanya Tuhan sebentar nak, ada kalanya Tuhan itu enggak perlu bagi kamu. Ya. Karena itu mari miliki sikap yang benar tentang doa. Pahami arti kata doa ini saudara. Dan mari terus naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Enak tahu sudah, cepat ya. Yang ketiga, kita harus bisa melihat seperti Nabi Yesaya, doa itu sebagai sumber kekuatan yang luar biasa. Doa itu sebagai power yang ketika saudara naikkan itu menjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu dan hidupku. Saudara percaya doa itu ada kuasanya? Percaya? Lakukan. Tidak ada artinya saudara bilang percaya kalau saudara tidak pernah melakukan. Tidak akan ada artinya. Sebab itu mari kita kerjakan bahwa doa itu sebagai sumber kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh Alkitab ini menceritakan bagaimana nabi-nabi ketika berdoa, dia mengalami kekuatan yang dahsyat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika berdoa, ada kekuatan. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, bagaimana peluhnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Di situ ada kekuatan mengalir. Tuhan Yesus sendiri berdoa. Tuhan Yesus mencontohkan kepada kita untuk berdoa. Apakah kita ini lebih hebat dari Tuhan Yesus? Halo, kalau saudara merasa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, berdoalah. Carilah hubungan dengan Tuhan, bangunlah komunikasi dengan Tuhan, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Sehingga saudara akan mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Mari Bu, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak mendapat menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Seberapa sering kita menanti-nantikan Tuhan? Pertanyaannya kan begitu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan katakan mendapat kekuatan baru. Kalau kekuatan itu tidak ada, mari koreksi diri kita. Ya.
Mereka yang seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Artinya kelesuan ini akan terjadi, akan ada di dalam kehidupan manusia. Karena itu kita harus tekun ada di dalam hadirat Tuhan. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, artinya sebenarnya akan ada kelelahan-kelelahan yang manusia alami. Sebab manusia itu tidak ada kekuatannya. Karena itu perlu kita menanti-nantikan Tuhan, bagaimana dengan kita berdoa, bagaimana dengan kita duduk di bawah kaki Tuhan, bagaimana dengan kita menaikkan doa-doa sembahyang kita, menikmati hadirat Tuhan. Saudara, kata menanti-nantikan di dalam bahasa Ibraninya dituliskan kata kawah, bukan kawah, khawah. Ya. Artinya mengikat jadi satu dengan cara memilin. Ada yang tahu memilin itu apa? Memilin itu seperti orang memintal. Ya. Ada beberapa benang dijadikan satu, dipintal sehingga itu menjadi ikatan yang kuat. Contoh lagi, seperti saudara lihat tali untuk kapal itu dadung kalau orang bilang, ya. Itu kan dari berbagai dadung yang kecil-kecil diikat jadi satu sehingga apa? Dia kuat untuk menahan kapal ketika bersandar. Ya. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya. Ketika saudara sedang berdoa, ketika saudara sedang membangun hubungan, ketika saudara ada duduk diam di bawah kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, sesungguhnya saudara sedang memilih hubungan dengan Tuhan yang membuat saudara dan saya menjadi kuat. Sehingga dengan doa saudara berkata, di dalam nama Yesus, hai segala sakit penyakit sembuh. Akan terjadi. Kembali lagi. Iman, kembali lagi semuanya karena iman. Mari kita belajar baik-baik. Mari kita cermati baik-baik bahwa di dalam doa itu ada kekuatan, ada power yang sesungguhnya sedang engkau nanti-nantikan, yang sesungguhnya kita harap-harapkan. Sebab itu jangan pernah lelah untuk berdoa. Amin. Amin. Semuanya suka berdoa? Amin. Saya undang hari Jumat ada ibadah doa. Ya betul kok, hari Jumat itu nanti lihat pengumumannya kan setiap Jumat ada ibadah doa untuk pemulihan keluarga. Nah, jadi saudara yang merasa memiliki keluarga yang mungkin butuh mengalami yang nama lawatan Tuhan, mari datang dan berdoa. Datang dan mau datang? Silakan, jangan janji sama saya, janji sama Tuhan. Ya, itu hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, saya hanya menghimbau. Kami hanya menghimbau, tetapi juga berharap. Rasanya itu kalau sedang doa di situ, saudara, itu banyak yang datang, itu powernya, wah apinya itu rasanya gede. Gitu. Wah, seneng gitu loh, puas gitu loh, saudara. Tetapi wis udan duar nganggo bledek, saudara. Sing teko sing tugas, aduh, rasanya kadang itu yang ngelus dodo, melempem. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, tapi saya percaya saudara memiliki waktu-waktu doa pribadi di hadapan Tuhan. Sekali lagi, mungkin saudara berdoa, mungkin saudara katakan, Pak, aku ini siapa sih Pak? Aku ini enggak bisa apa-apa. Tetapi saya katakan di dalam doa itu ada power, ada kekuatan yang dahsyat. Apa faktanya? Kalau kita menengok di YouTube sudah banyak pertobat baru. Sudah banyak orang-orang Bani Kedar yang mulai mereka percaya kepada Kristus. Kadang-kala terjadi mereka tidak diinjili. Tetapi di dalam renungan mereka menemukan titik temu bahwa di dalam apa yang mereka pelajari ada jalan yang lurus. Itu pekerjaan siapa? Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, nonsen. Dan di balik semuanya itu saya percaya itulah doa-doa anak-anak Tuhan yang terus dinaikkan. Mungkin kau berkata, aku ini bukan orang yang hebat Pak.
Tuhan tidak lihat orang yang hebat untuk berdoa. Tuhan lihatnya setiap hati yang rindu untuk berdoa. Tuhan lihatnya hati yang rindu untuk berdoa. Ya. Saudara, mari di akhir-akhir zaman ini kita terus naikkan doa-doa kita. Jangan pernah ragu. Sekali lagi saya himbau, selipkan doa untuk Indonesia di dalam doa-doa pribadi saudara. Terkhusus untuk apa? Politik. Yang sebentar lagi kita akan mengalami tahun politik. Kedua untuk apa? Keamanan. Yang ketiga apa? Ini yang penting, ekonomi. Saudara, selipkan doa ini saudara. Kenapa? Kita tahu di tahun 2023 itu akan mengalami resesi. Tetapi saya katakan Indonesia akan tetap mengalami lawatan Tuhan sebab anak-anak Tuhan terus berdoa. Ekonomi Indonesia ada di tangan saudara, di dalam doa saudara. Amin. Ekonomi Indonesia, berdirinya Indonesia ada di tangan saudara, di dalam doa-doa saudara. Ya, kalau kita serius, ingat firman Tuhan. Kesejahteraan kota, kesejahteraan juga Indonesia, itu menjadi kesejahteraan kita. Ya. Jangan lelah untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sebab sesungguhnya itu yang dinanti-nantikan Tuhan. Dan percayalah, doa saudara menjadi sesuatu yang dahsyat akan menggebrak, dan saudara akan mengalami lawatan Tuhan yang ajaib. Kesimpulan, mari kita baca bersama. Silakan pelayan pujian bersiapkan diri. Kita baca bersama-sama 2, 3. Bertekunlah dalam doa, sebab doa itu suatu hubungan yang indah dengan Kristus, kekasih jiwa kita dan sumber kekuatan untuk kita mengatasi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini sebagai Raja Walinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk saat ini. Satu pelajaran yang sangat penting, satu hal yang sangat penting bagi kami Tuhan, Engkau ingatkan kembali. Untuk kami memiliki waktu-waktu, meluangkan waktu-waktu untuk kami berdoa, untuk kami bersengkrama dengan Engkau, untuk kami memiliki hubungan dengan Engkau, untuk kami memiliki komunikasi dengan Engkau Tuhan. Ampuni kalau sejauh ini mungkin waktu-waktu itu terbuang sia-sia. Ampuni setiap kami oleh waktu-waktu yang telah kami lalui Tuhan, kami menjauh dari Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu ketika mereka keluar dari tempat ini, hidup mereka mengalami lawatan di dalam doa-doa mereka. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur. Roh Kudus yang akan terus mengajar kami, terus berbicara atas setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Engkaulah jawaban bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sekali lagi katakan dari atas. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Mari taruh percaya lebih lagi. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Tuhan, kami percaya ya Tuhan.
kita bangkit berdiri. Tuhan ku percaya. Mari dengan sungguh-sungguh. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. 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 Tuhan tidak membutuhkan suara kita yang baik. Tuhan tidak membutuhkan suara kita yang merdu. Tuhan membutuhkan hati kita. Haleluya. 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 Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Asal kita sepakat sehati dalam doa, asal kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, asal kita dengan hati yang tulus mau merubah hidupmu, mau merubah segala kelakuanmu. Dia yang baik, Dia yang senantiasa mata Dia tertuju kepada kita. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Segera apa kata-kata. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi dengan percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat
kita naikkan pujian. Tuhan, Ku percaya pria berdoa. kuasa-Mu sempurna. Kuasa sempurna. Saat Engkau tidak sempurna. berdoa, Dia yang sempurna. kuasa-Mu Wanita terus naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan, ku percaya. Tenggelamkan dalam urapan. Terima. Urapan terima. Yang percaya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, doa, mari katakan bersama. Saat bekerja, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, doa, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari kita beri kemuliaan nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, Kau bekerja melawat kami. Ya nama. Sembah Dia. Segera bala. Senor bala. Terima. Percaya. Terima dengan iman. Terima. Cera bala. Kera bala. Kera Dengan iman, meskipun sebesar biji sesawi saja, sanggup memindahkan gunung. Persoalan masalahmu, mungkin masalahmu berat menurut kacamatamu, tapi di kacamata Tuhan masalahmu ringan, tidak berat, asal engkau tekun setia dengan doa. Percayalah, Tuhan sangat mengasihimu. Dia terus melakukan yang terbaik bagi hidup. Terima kasih Tuhan. Semua naikkan pujian. Tuhan, ku Percaya. Saya minta terus berulang-ulang terus, supaya timbul percaya imanmu, iman yang luar biasa. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sambil kita angkat tangan kita, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tadi
Mari kita datang ibadah, punya kerinduan. Tuhan, aku ingin bertemu secara pribadi dengan Engkau. Kalau boleh izinkan masalah persoalanku, aku tanggalkan dulu. Aku ingin beribadah menyembah Tuhan. Saatnya kita akan menerima berkat jawaban doa. Dari siapa? Dari antara kita. Mari kita saling mendoakan. Doakan sebelah kirimu, kananmu. Terus doakan. Arahkan tanganmu dan mendoakan. Tuhan ku doakan sebelah kiri kananmu. Kuasa-Mu sempurna. Berapa kata kasikin kata kasikin. Sekira kata kalapa kasikin kata kalapa. Sekira kata kasikin. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kata kasikina, sikira kata kara kata kasikina kata kalapa kata karapa kara kata. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama. Ikutin dalam doa saya. 1, 2, 3. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Angkat tangan lagi. Bersyukur atas anugerah Tuhan. Bersyukur atas anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, Kuasa-Mu bekerja. di sini banyak anak muda, remaja, mereka belum mengerti artinya pentingnya bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Saya minta remaja yang usianya di bawah 17 tahun angkat tangan. Tuhan, biarlah remaja-remajamu punya hubungan pribadi dengan Engkau. Amin. Tuhan, biarlah mereka mengalami hidup yang diubahkan Tuhan. Amin. Mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Engkau menuntun, Engkau memelihara, dan Engkau menjagai mereka Tuhan. Haleluya. Engkau terus mendidik mereka Tuhan. Engkau menjadi ayah buat mereka. Engkau menjadi perlindung buat mereka. Engkau Tuhan yang senantiasa membela hidupnya Tuhan. Berkati, berkati. Sekali lagi katakan berkati Tuhan, berkati. Yang lain berkati, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan, Amin. berkati Tuhan.
Sekira katakan, berkati Tuhan, Yes. berkati Tuhan. Turunkan tangan. Mari kita semua angkat tangan, mengucap syukur kepada Tuhan. Yes, yes, mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih. Ambil kita saat teduh dan kita terus kontak dengan Tuhan. Firman-Nya bekerja, bergelora bagi hati kita. Supaya kita terus banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Haleluya. Terus doa, terus dapat kekuatan, anugerah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Silakan saudara duduk, tenang dalam hadirat Tuhan. Tenang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Hari ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan. Kita yang Amin. percaya bersama katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama. Kita lihat kiri kanan dan berikan senyum kepada kiri kanan kita. Ya. Tuhan Allah kita berkarya di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkuasa di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkuasa di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Dahsyatnya ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, Dia sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita sambil kita bersyukur kepada Tuhan. Pulanglah dengan berkat yang mengalir dalam hidupmu. Pulanglah dengan kebaikan anugerah Tuhan. Dan terimalah kasih karunia Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan. Terimalah kesehatan daripada Tuhan. Terimalah rezeki yang setiap hari mengalir dan memberkati engkau dalam limpahnya. Semua doa ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur hanya dalam berkat anugerah Allah, Bapa dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur